Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benyamin Stefanus Anai. Nama saya Ratu Septiani Pardosi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul pendekatan deduktif. Pengertian pembelajaran deduktif. Pembelajaran deduktif merupakan imbangan yang sedang dekat bagi model pembelajaran induktif. Keduanya dirancang untuk mengajarkan konsep dan generalisasi, mengandalkan contoh dan bergantung pada keterlibatan guru secara aktif dalam membimbing siswa. Dalam strategi pembelajaran deduktif, pesan diolah mulai dari hal yang umum kepada hal yang khusus, dari hal abstrak kepada hal yang nyata, dari konsep-konsep yang abstrak kepada contoh-contoh yang konkret, dari sebuah premis menuju ke kesimpulan yang logis. Langkah-langkah dalam strategi deduktif meliputi 3 tahap, yaitu 1. Pengajar memilih pengetahuan untuk diajarkan. 2. Pengajar memilih pengetahuan kepada peserta didik. 3. Pengajar memberikan contoh-contoh dan membuktikannya kepada peserta didik. Misalnya, bila diambil contoh untuk pengajaran tentang listrik, maka pengajar memulai dengan definisi listrik, manfaat listrik, jenis arus listrik, dan dilanjutkan dengan penjelasan sumber energi listrik. Dapat dikatakan juga strategi deduktif, pesan atau materi pelajaran diolah mulai dari yang umum, generalisasi atau rumus konsep atau rumus aturan, dilanjutkan kepada yang khusus, yaitu pelajaran bagian-bagiannya atau atribut-atributnya atau ciri-cirinya dengan menggunakan berbagai ilustrasi atau contoh. Pembelajaran deduktif terdiri dari 4 tahap. A. Guru mulai dengan kaidah-kaidah konsep atau concept rule atau pernyataan yang mana dalam pembelajaran diupayakan untuk pembuktiannya. B. Guru memberikan contoh-contoh yang menunjukkan pembuktian dari konsep. C. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk mendapatkan atribut atau ciri dan bukan esensi dari konsep-konsep. D. Siswa memberikan beberapa kategori dari contoh yang diberikan oleh guru. Yang berikut adalah kelebihan dan kekurangan pembelajaran deduktif. Kelebihan pembelajaran deduktif: A. Cara yang mudah untuk menyampaikan isi pelajaran. B. Pendekatan ini sesuai untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Guru memberikan penerangan sebelum memulai pembelajaran. Menurut Herman Hudoyo 1990, kelebihan pembelajaran deduktif adalah sebagai berikut. A. Waktu yang diperlukan singkat. B. Kombinasi metode pada pendekatan deduktif akan mengurangi kelemahan pendekatan deduktif. C. Pada kelas yang kuat, pendekatan deduktif akan lebih memudahkan peserta didik menangkap konsep yang diajarkan. D. Cara mudah untuk menyampaikan isi-isi pelajaran, amat sesuai untuk peserta didik bertahap kognitif tinggi dan mudah menyempurnakan pengajaran. Kelemahan pembelajaran deduktif: keaktifan siswa. A. Keaktifan siswa dalam mengeksplorasikan kemampuan masih terbatas. B. Dalam menarik kesimpulan dari konteks umum yang diberikan guru, siswa dibatasi konteks tersebut. Menurut Herman Hudoyo 1990, mengenai kekurangan pembelajaran deduktif adalah sebagai berikut. A. Biasanya sangat sulit bagi peserta didik untuk memahami suatu konsep yang abstrak bila tidak didahului dengan contoh-contoh yang konkret. B. Dikhawatirkan menyebabkan ingatan lebih penting dari pengertian. C. Peserta didik menjadi pasif hanya menurut pola pengerjaan yang disajikan oleh pendidiknya. D. Kurang bermanfaat pada peserta didik yang lemah. Strategi ini lebih
berpusatkan pendidik dan Quran meningkatkan kemahiran berpikir. Di sini ada juga langkah-langkah pembelajaran deduktif. Dalam strategi belajar mengajar deduktif, pesan atau materi pelajaran yang diolah mulai dari yang umum, generasi, atau rumusan konsep, atau rumusan aturan. Dilanjutkan kepada yang khusus, yaitu pembelajaran bagian-bagiannya atau atribut-atributnya. Mungkin juga disebut dengan ciri-cirinya, dengan menggunakan berbagai literasi atau contoh. Belajar deduktif terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama, kita akan memulai dengan berkaidah-kaidah konsep atau context rule, atau pertanyaan yang mulai dalam pembelajaran diupayakan untuk pembuktiannya. Yang kedua yaitu memberikan contoh-contoh yang menunjukkan pembuktian dari konsep. Yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan kepada siswa untuk mendapatkan atribut atau ciri dan bukan absensi dan konsep-konsep. Yang keempat yaitu memberi contoh penggunaannya, yaitu pembelajaran konsep terdefinisi, bahan pelajaran, resistor, tujuan pembelajaran, siswa mengetahui komponen resistor, rumusan konsep, dan rumusan konsep. Resistor adalah komponen listrik yang memiliki tahapan yang nilai tahapannya dilihat dari kode namanya. Pendekatan deduktif menurut Sagala 2010-66 dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru memilih konsep, prinsip, inisiasi, aturan, dan disajikan. Yang kedua yaitu menyajikan aturan, prinsip yang bersifat umum, lengkap, dan definisi dan contoh-contohnya. Yang ketiga yaitu kita akan menyajikan contoh-contoh khusus agar siswa dapat menyusun hubungan antara keadaan khusus dengan aturan prinsip umum yang didukung oleh media yang cocok. Yang terakhir yaitu guru menyajikan bukti-bukti untuk menunjang atau menolak kesimpulan bahwa keadaan umum itu merupakan gambaran dari keadaan khusus. Yang terakhir yaitu kesimpulan, dapat dikatakan juga strategi deduktif, pesan atau materi pelajaran diolah mulai dari umum, generasi atau rumusan konsep atau rumusan aturan. Dilanjutkan kepada khusus yaitu penjelasan bagian-bagiannya atau atribut-atributnya dengan menggunakan berbagai ilustrasi dan contoh. Strategi mengajar deduktif lain juga dapat digunakan pada pembelajaran mengenai konsep atau terdefinisi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.